Fajar menyapa karang jati dengan sinar pucat. Embun masih menempel di daun tebu, tapi di balik ketenangan itu, Mira merasa dadanya semakin berat. Api hitam bersemayam tenang di dalam tubuhnya. Namun setiap tarikan napas membuatnya terasa seperti bara yang siap meledak. Semalam bisikan itu nyaris membuatnya hilang kendali. Jika Arga tidak ada, mungkin ia sudah membakar rumahnya sendiri. Hari ini Mira membuat keputusan. Ia harus menemukan cara untuk mengendalikan kutukan ini sebelum benar-benar menelannya. Syarsha yang sedang memotong kayu melihat Mira mengikat selendangnya. "Kau mau kemana pagi-pagi begini?" "Hutan larangan," jawab Mira singkat. Arga menjatuhkan kapak. "Kau gila? Setelah semua yang terjadi, kau masih mau masuk ke sana?" "Ada sesuatu yang memanggilku semalam," kata Mira sambil menatap jauh ke arah pepohonan gelap di batas desa. "Aku tidak bisa mengabaikannya." Arga ingin mencegah, tapi tatapan Mira terlalu tegas. Ia menghela napas. "Baiklah, tapi aku ikut." Mira menatapnya lalu menggeleng. "Tidak, kali ini aku harus sendiri. Kalau aku kehilangan kendali, aku tak mau ada yang terluka." Arga menunduk menggenggam kapaknya kuat-kuat. "Kalau begitu, janji padaku kau akan kembali." Mira tersenyum samar meski hatinya gemetar. "Aku akan mencoba." Hutan larangan menyambut Mira dengan hawa dingin menusuk. Kabut tipis melayang di antara batang pohon. Suara burung lenyap, hanya angin berdesir lirih. Setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Akar-akar pohon melintang seperti ular tidur, tanah lembab beraroma busuk, tapi ada sesuatu yang menuntunnya. Nyanyian lirih, samar seperti suara perempuan dari masa lalu. Suara itu membawanya ke sebuah area yang pernah ia datangi bersama Dion dulu. Reruntuhan bangunan bata merah, bekas gudang gula tua yang sudah hancur. Di tengah reruntuhan, Mira melihat lingkaran tanah yang gosong seakan terbakar api puluhan tahun lalu. Di atasnya berdiri sebuah batu hitam, ditutupi lumut bergetar samar. Ketika ia mendekat, bisikan dalam kepalanya semakin jelas. "Inilah asalnya, tempat darah pertama tertumpah, tempat api pertama dinyalakan. Kau mencarinya, bukan? Kau ingin kendali, atau kau ingin lebih banyak kekuatan?" Mira menutup telinganya, tapi suara itu tak berhenti. Ia berlutut di depan batu, menempelkan telapak tangan. Batu itu panas, denyutnya seperti nadi hidup. Tiba-tiba, bayangan muncul di hadapannya. Sosok wanita bergaun hitam, wajah tertutup kerudung, berdiri di atas batu. Mata merahnya menembus jiwa Mira. "Ratu Gula Hitam," bisik Mira, suaranya tercekat. Namun sosok itu hanya diam lalu mengangkat tangannya. Tiba-tiba bayangan lain muncul, siluet seorang pria muda dengan wajah akrab. "Dion." Mira tersentak. "Dion?" Siluet itu menatapnya tanpa suara, lalu menunjuk ke arah hutan lebih dalam. Air mata Mira mengalir. "Apa maksudmu? Kau masih di sini?" Bayangan Dion menghilang perlahan, hanya menyisakan bisikan samar. "Kebenaran ada di akar. Cari asal api itu." Mira menggigil. Ia berdiri, lalu melangkah lebih dalam ke hutan. Hutan semakin gelap, pepohonan semakin rapat, akar-akar menjulang seperti dinding. Mira menyalakan api hitam kecil di telapak tangannya untuk memberi penerangan. Beberapa saat kemudian, ia sampai di sebuah kolam hitam di tengah hutan. Airnya pekat, memantulkan cahaya api dengan cara aneh, seolah-olah kolam itu adalah cermin menuju dunia lain. Di dasar kolam, Mira melihat bayangan wajah-wajah. Korban-korban yang tewas di pabrik gula, orang-orang yang dibakar di ladang, bahkan wajahnya sendiri dengan mata merah menyala. Mira terhuyung, hampir jatuh ke dalam kolam. Bisikan itu menggema lebih keras. "Lihatlah Mira, ini masa depanmu, kau akan menjadi aku. Tak peduli sekeras apa kau melawan. Api ini sudah memilihmu." Mira berteriak, menyalakan api hitam di seluruh tubuhnya. Kolam itu bergolak, memercikkan air panas. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul cahaya putih samar. Mira menoleh, melihat sosok perempuan tua berkerudung putih berjalan perlahan. Wajahnya keriput, matanya bersinar damai. "Siapa kau?" tanya Mira dengan suara parau. Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku penjaga yang tersisa. Leluhurmu pernah mengenalku." Mira menatapnya tak percaya. "Leluhurku?" Perempuan itu mengangguk. "Kau bukan pewaris kutukan semata, Mira. Kau juga pewaris cahaya yang pernah mengikat kutukan ini. Tapi cahaya itu terpecah, hilang di balik darah dan api." Mira terdiam, tubuhnya bergetar. "Kalau begitu, masih ada cara untuk mengendalikan ini." Perempuan itu menatap kolam hitam. "Ada Dats, tapi jalanmu akan semakin berat.
Kau harus memilih, membiarkan api menelammu, atau menyatu dengannya untuk menaklukkan Ratu Gula Hitam selamanya. Angin berembus kencang, membuat kabut semakin tebal. Mira menatap api di tangannya, lalu menoleh pada perempuan itu. Aku tidak mau jadi monster, bisiknya. Perempuan itu mendekat menyentuh bahu Mira. Kalau begitu ikuti aku akan menunjukkan jalan. Malam itu, di tengah hutan larangan, Mira sadar bahwa pertempurannya baru benar-benar dimulai. Malam di hutan larangan semakin pekat, kabut menutup jalan. Tapi perempuan tua berkerudung putih itu berjalan tenang, seolah pepohonan memberi jalan untuknya. Mira mengikuti dengan hati berdebar, api hitam di telapak tangannya bergetar liar, seakan gelisah oleh kehadiran sosok itu. Kau, siapa sebenarnya? Tanya Mira, suaranya bergetar. Perempuan itu tersenyum samar. Namaku Laksmi. Aku bukan manusia biasa, melainkan penjaga perjanjian. Leluhurmu dan aku pernah berdiri di sisi yang sama, ratusan tahun lalu. Ketika api hitam pertama kali muncul di pabrik gula ini, Mira terdiam, napasnya tercekat. Leluhurku, jadi kutukan ini memang diwariskan? Laksmi mengangguk pelan. Ya Don, api hitam lahir dari darahmu sendiri. Tapi juga ada cahaya yang pernah menjadi penyeimbangnya. Sayangnya cahaya itu terkubur bersama pengkhianatan dan dendam manusia. Mereka sampai di sebuah gua kecil di tebing batu. Dari dalamnya, samar terdengar suara tetesan air dan bau tanah lembab. Laksmi menyalakan lentera putih. Cahayanya lembut, berbeda dengan api hitam Mira yang panas dan liar. Di dalam gua, dindingnya penuh ukiran kuno. Gambar orang-orang yang terbakar, wajah-wajah berteriak, hingga simbol lingkaran api dan cahaya yang saling berlawanan. Mira menyentuh ukiran itu. Apa ini? Sejarah kutukan. Laksmi berdiri di sampingnya. Bukan sekadar kutukan, ini adalah ikatan. Api hitam diciptakan bukan hanya oleh Ratu Gula Hitam. Manusia sendiri yang melahirkan kekuatan ini, lewat keserakahan, darah, dan pengkhianatan. Mira terdiam, dadanya sesak. Dan leluhurmu, lanjut Laksmi, adalah satu-satunya yang mencoba menahan kekuatan itu. Mereka membayar mahal dengan nyawa. Dan sejak saat itu, garis darahmu selalu membawa jejak api hitam. Mata Mira berkaca-kaca. Jadi aku memang ditakdirkan jadi monster? Laksmi menoleh, menatap tajam. Tidak, kau ditakdirkan memilih. Itu yang membedakanmu dengan mereka yang datang sebelumnya. Mira terdiam lalu menunduk. Tapi setiap kali aku melawan, api itu semakin kuat, semakin liar. Aku takut, Bu. Laksmi meletakkan tangannya di dada Mira. Karena kau melawannya dengan kebencian. Api hitam itu tumbuh dari rasa sakit, dari keputusasaan. Jika kau hanya menolaknya, ia akan menelanmu. Tapi jika kau mau menyatu dengannya, kau bisa mengendalikannya. Mira mundur, gemetar. Menyatu? Bagaimana mungkin? Bukankah itu sama saja menyerah? Laksmi menggeleng pelan. Tidak, menyatu bukan berarti tunduk. Itu berarti mengakui bahwa ia bagian darimu. Hanya dengan cara itu kau bisa menyalakan cahaya leluhur yang masih tertinggal dalam darahmu. Mira mengingat bisikan Dion. Ingatan tentang bagaimana ia selalu berkata bahwa kekuatan bukanlah kutukan, melainkan cara kita menggunakannya. Air matanya jatuh. Kalau begitu, ajari aku. Laksmi mengangguk lalu duduk bersila di lantai gua. Duduklah di depanku. Kita mulai malam ini. Mira duduk menutup mata. Suara tetesan air gua bergema pelan, bercampur dengan detak jantungnya yang tak beraturan. Bayangkan api hitam itu di dalam tubuhmu, ujar Laksmi lembut. Jangan takut, jangan menolaknya. Lihatlah ia apa adanya. Mira menarik napas dalam. Dalam kegelapan matanya, ia melihat bara kecil berdenyut, lalu membesar jadi lautan api yang mengelilinginya. Panas menyakitkan, hampir membakar kulitnya. Refleks ia ingin kabur. Tapi suara Laksmi menahan. Seum, bertahanlah, jangan lari. Tetap ia. Mira berdiri di tengah lautan api hitam, tubuhnya gemetar. Dari dalam api, muncul sosok-sosok wajah korban, teriakannya menggema. Dion Targa, warga desa. Semua menatapnya dengan mata kosong. Tidak, ini salahku. Mira menutup telinganya, berteriak. Namun tiba-tiba, cahaya samar muncul di kejauhan. Lembut, hangat, kontras dengan api liar. Cahaya itu seperti tangan yang mengulurkan diri padanya. Mira terisak, meraih tangan cahaya itu. Saat ia menyentuhnya, api hitam di sekitarnya tidak padam tapi berubah. Warnanya tetap gelap, namun lebih tenang, berputar mengelilingi cahaya seperti pelindung, bukan ancaman. Mira membuka mata, tubuhnya bergetar.
Keringat membasahi wajah, tapi di tangannya, api hitam menyala stabil bercampur sinar putih samar. Laksmi tersenyum, itu dia. Kau sudah menemukan kunci pertamamu. Api itu bisa menjadi pelindung jika kau mengendalikannya dengan cahaya. Mira menatap tangannya, tercengang. Untuk pertama kalinya, api itu tidak menakutkan. Ia merasa damai. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Suara gemuruh dari luar gua membuat mereka terperanjat. Tanah bergetar, pepohonan patah. Mira dan Laksmi berlari keluar. Dari kejauhan, kabut hitam mulai merayap lagi. Lebih pekat daripada sebelumnya. Dan di tengahnya, siluet raksasa Ratu Gula Hitam bangkit kembali. Mira terdiam. Api di tangannya bergetar. Dia kembali. Laksmi menatap lurus. Ya, tapi kali ini, kau bukan lagi korban, kau adalah kunci. Malam itu Mira tahu, latihan barunya akan segera diuji.